Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa deny ya bahwa Mbappe itu egonya tinggi sekali. Egonya tinggi. Dan itu berbahaya untuk tim gitu, bahwa ketika dia merasa kebintangannya atau posisinya dia di tim itu melebihi pemain lain, itu pasti akan mengganggu chemistry tim ya. Apalagi ya ini balik lagi ada insiden nih dengan Kante nih. Dan itu belum damai sepenuhnya antara dua pemain itu. Senegal nih pemain-pemainnya siapa yang nggak tahu ya, sekarang udah nggak lagi di Eropa tapi bekas Liverpool sama Bayern Munchen ya. Betul. Ada Sadio Mane. Sadio Mane ini powernya masih luar biasa meskipun main di Liga Arab. Ada Edouard Mendy di kiper ya. Masih kepanggil ya. Masih kepanggil. Ada Mamadou Sarr di defendernya mereka. Itu Chelsea. Koulibaly bekas pemain Napoli sekarang main di Al Hilal. Betul. Terus di lini depan tuh ada Nicolas Jackson Chelsea dulu ya, sekarang di Munchen. Balik lagi di Arah Juara podcast Kompas TV yang ngobrolin pesta bola dunia tahun ini, tahun 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Nah, sekarang kita mau ngobrolin big match. Ini bisa dibilang big match karena sekali lagi pemain-pemainnya bermain di liga-liga top Eropa, termasuk di klub-klub besar Eropa. Ada Perancis melawan Senegal. Kita akan bahas bareng lagi sama Bung Langga Komenat. Halo. Bang. Halo. Nah, balik ke prediksi soal pesta bola dunia antara Perancis dan Senegal. Kira-kira kita bahas Perancis dulu deh. Kita tahu Kylian Mbappe. Iya. Itu nurutnya cuma nama Didier Deschamps. Ya, betul. Karena pawangnya. Karena dia di mana ya nggak tahu ya kenapa ya, sial atau gimana, atau mereka atau dia yang punya ego yang terlalu tinggi gitu. Dimanapun dia main kayaknya pelatihnya selalu kalah. Waktu di PSG si Luis Enrique juga nggak bisa, dalam tanda kutip ya, didik lah gitu. Terus pindah ke Real Madrid ternyata sama, nggak bisa juga berbicara banyak. Balik ke timnas waktu 2018 juara, 2022 final kalah, itu kan artinya apa ya, track record yang positif sebenarnya. Dua-duanya masuk final dan juara gitu. Pesta bola dunia kali ini kira-kira Mbappe bisa bicara banyak nggak? Kalau dia dipanggil artinya dia masih jadi tumpuan. Kapten kan dia? Kapten nggak sih sekarang? Pada akhirnya kita ingat tuh ada insiden yang ketika N'Golo Kante lagi di tengah lapangan pakai ban kapten, pas dia masuk sebagai pemain pengganti dia minta ban kapten itu. Oh iya, gue inget. Ya, dia minta ban kapten itu, artinya ya mungkin kemungkinan besar Didier Deschamps akan tetap memberikan ban kapten ke dia seperti sebelum-sebelumnya ya. Oke. Nah, artinya balik lagi ke pertanyaan gue yang barusan. Bisa bicara banyak nggak? Kalau di 2018 oke lah, kontribusinya kelihatan sampai juara gitu. 2022 juga sama, meskipun kalah menyesakan di final, dia melesakan gol di final. 2026 ini, meskipun dengan kondisi dia di klub tidak terlalu signifikan, itu bisa bicara banyak. Kalau menurut gue sih masih ya, karena dia main di Piala Dunia tuh dari usia yang sangat muda. Dan ini usia prime-nya dia ya? Iya, dan di sekarang pun dia juga sebenarnya usianya juga belum terlalu tua gitu, sehingga dari 3 kali edisi pesta bola dunia ini dia juga ngasih kontribusi ya, terutama ke lini serang nih. Dia masih punya kecepatan, terus dribbling bolanya juga masih oke. Tinggal bagaimana memang supply bolanya ke dia, karena kita tahu lah pemain ini hanya bagus di tengah lapangan ke depan nih. Tengah lapangan ke belakang ya sorry to say, dia pemain yang boleh dibilang agak pemalas untuk dia nggak, jarang banget gue lihat untuk bantu gitu ya ke belakang ketika timnya diserang. Tapi untuk menciptakan peluang ya, dia masih punya kemampuan untuk itu gitu. Dengan speed yang kencang banget ya Mbappe ya speednya. Nah, tadi kan tergantung siapa yang supply bola kalau gitu. Kalau ngomongin supply bola, di situ ada nama yang nama-nama besar juga. Iya. Ada Michael Olise, ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele itu sejatinya kalau di PSG di kanan ya, tapi di Prancis itu sering banget jadi penyerang lubang. Terus di kiri itu ada Desire Doué, sama-sama di PSG. Ada Barcola juga. Barcola juga di kiri. Ada Cherki juga. Ryan Cherki juga di Manchester City.
Udah nggak usah berdebat deh kalau ngomongin Prancis. Nah, kira-kira penyuplai bola ini yang dibilang Langga tadi optimal, bisa optimal ngasih peluang ke Mbappe ya. Nah, kemarin uji coba Prancis kalah tuh dari Tim Afrika deh, apa ya? sebentar ya. Kalau nggak salah kalah dia. Kalah. Kalah. betul. Nah, Dia artinya coba balik sambil lagi sebenarnya gaya permainan yang mau dibawa nih. Kadang terlalu banyak pemain bintang bisa merepotkan pelatih. Ya, Coba kita cari ya Prancis. uji coba. Gue juga lupa kemarin lawan mana sih? Pantai Gading ya? Nah. Ivory Coast ya? Betul. Iya benar. Ivory Coast. Dan itu Salah peserta satu Piala juara. Dunia juga loh. Iya. Peserta Sama-sama Afrika juga. sama-sama Afrika juga. Artinya Prancis nggak bisa nganggap enteng nih. Iya. Dan namun walaupun sebenarnya skuadnya mewah banget kalau di antara semua peserta pesta bola dunia ini, Prancis punya skuad yang terbilang paling mewah. Skuad pemain dari Liga Champions, juara Liga Champions PSG. Ini nggak usah ditanya lah chemistry ya. Ya. Kalau chemistry pemain PSG banyak banget di situ. Betul. Terus dari top Liga Jerman Olise. Munchen. Kemudian Real Madrid, walaupun mereka kemarin di Liga kalah ya sama Barcelona, tapi performanya juga sebenarnya di Madrid nggak jelek-jelek amat gitu karena masih punya kontribusi gol dan lain-lain. Ada sang juara Liga Spanyol juga Jules Koundé Itu ya, di Barcelona. Kalau tadi yang di Madrid ada Aurelien Tchouaméni. Ada juga sang juara Liga Inggris William Saliba. Jadi sebenarnya tantangannya Deschamps adalah bagaimana menghangatkan ruang ganti nih untuk tim yang bertabur nama-nama besar ini. Gitu. Itu. Tapi ada anggapan gini, katanya, sorry nih ya, kalau buat penggemar Prancis, jujur gue penggemar Prancis juga, cuman ini belak-belakan aja. Banyak yang ngomongin, kalau Mbappe-nya mbapuk, Prancisnya juga mbapuk. Terus sepakat nggak sama anggapan gitu? Karena Mbappe ini kan, ya gitu, kita tahu sendiri lah, dia maunya jadi center of tension lah gitu. Betul. Itu kayak sugesti kayaknya ya. Kalau sugesti kalau Mbappe-nya mbapuk jadi jelek gitu. Sebenarnya kan Olise, Dembele itu juga tumpuan ya di klubnya masing-masing gitu dan punya ketajaman juga nggak kalah gitu sama Mbappe. Jadi mungkin harusnya di pesta bola dunia kali ini ini jadi pertaruhannya Deschamps nih. Apakah dia akan rely banget sama si Mbappe atau enggak? Atau dia akan mencoba perlahan transisi nih. Oh, ini masih ada pemain-pemain lain loh. Gitu. Nah, yang menarik nih, kemarin nyimak kontennya salah satu akun pecinta bola lah gitu ya. Tapi akun internasional. Dia wawancara Robert Pires-nya legendanya Arsenal dan Prancis. Ditanya siapa favorit lu antara Mbappe dan Olise? Dia jawab Olise lu. Iya, karena kita nggak bisa deny ya bahwa Mbappe itu egonya tinggi sekali. Egonya tinggi sekali dan itu berbahaya untuk tim gitu, bahwa ketika dia merasa kebintangannya atau posisinya dia di tim itu melebihi pemain lain, itu pasti akan mengganggu chemistry tim ya. Apalagi ya ini balik lagi ada insiden nih dengan Kante nih. Dan itu belum damai sepenuhnya antara dua pemain itu. Padahal Kante itu kan orangnya sederhana banget ya. Maksudnya nggak pernah banyak ngomong. Betul. Tapi itu aja masih diganggu. Dan itu bisa secara nggak langsung bisa mempengaruhi loh. Persis ketika Prancis masuk di 2002. Di 2002 setelah juara dunia. Memulai sebagai juara bertahan di 2002 dan waktu itu ada isu juga kan, isu ruang ganti dan pelatih, ketidakpercayaan pemain dengan pelatih. Pada akhirnya apa? Prancis gagal melaju dari fase grup. Iya, itu ingat banget tuh, nyesek. Abis juara dunia langsung drop. Abis juara dunia dan Eropa ya. Betul. Ya kan, abis juara dunia 2000-nya Eropa kan. 2000 mengalahkan Italia. David Trezeguet itu 2002-nya melempem. Waktu di Jepang ya. Korea kan. Dan lawan yang mengalahkan adalah lawannya besok nih. Senegal. Makanya sekarang kita beranjak ke Senegal. Jangan salah. Senegal nih pemain-pemainnya
berbahasa Prancis juga Iya. negaranya, pemain-pemainnya abroad di liga-liga Eropa. Kita tahu siapa yang nggak tahu ya sekarang udah nggak liga di Eropa, tapi Iya. bekas Liverpool sama Bayern Munchen ya. Betul. Ada Sadio Mane. Sadio Mane ini powernya masih luar biasa meskipun main di Liga Arab. Ada Edouard Mendy di kiper ya. Di kiper. Masih kepanggil ya. Masih kepanggil. Ada Mamadou Sarr di defendernya mereka. Itu Chelsea, Koulibaly bekas pemain Napoli sekarang main di Al Hilal. Betul. Terus Di lini Oh, depan banyak tuh banget sih. ada Nicolas Jackson. Nicolas Jackson Chelsea dulu ya, sekarang Terus, di Munchen. Munchen. Terus ada Ismail Sarr juga. Sarr tuh ada 3 ya? Betul. Di Senegal nih Iya, ya. Coba ada Sarr. gue lihat nih. Jangan salah nih, Sarr di Senegal tuh ada 3. Ada Mamadou Sarr, Chelsea. Lalu ada si Mate Sarr. Pape Matar Sarr. Matar Sarr. Itu Tottenham Hotspurs. Betul. Sama satu lagi Ismail Sarr, Crystal Palace. Tiga-tiganya main di Liga Inggris. Betul. Ini kalau punya pelatih kalau ngelatih Senegal manggil gimana ya? Sarnya ada 3. Nah, itu tahu sendiri kan, Sarr aja bermain, yang 3 Sarr ini main di Liga Inggris semua nih. Jadi nggak bisa dianggap remeh. Gimana kira-kira pemain kunci Senegal bisa mengantisipasi perlawanan Prancis kali ini? Kayaknya sih ya, ini kalau prediksi ya, Senegal pasti akan bermain pragmatis ya. Mungkin Prancis akan unggul dalam penguasaan bola nih. Tapi Senegal dia akan menunggu sampai Prancis melakukan kesalahan dan akhirnya Itu counter. kok jadi dejavu kayak lawan Ivory Coast kemarin? Iya. Tadi juga gitu kan? Karena Prancis memang punya pemain dengan skill yang bagus ya. Tapi seberapa lama dia bisa menguasai bola, seberapa lama dia bisa menghandle pressure dari tim lawan, nah itu yang masih perlu dibuktikan nih sama Deschamps nih. Oke. Prancis punya nama besar Kylian Mbappe, meskipun di luar Mbappe juga sebenarnya nama besar juga. Gitu. Cuman yang paling disorot memang Kylian Mbappe. Nah, tapi di Senegal ini punya nama besar juga yang namanya tadi udah disebut Sadio Mane. Sadio Mane. Kira-kira peran Sadio Mane kali ini di Pesta Bola Dunia 2026 gimana? Masih tetap bisa, dia kapten kan ya? Kapten? Bisa mimpin rekan-rekannya Masih. melaju lebih jauh? Masih banget, dia masih punya kecepatan, dia punya leadership. Dan satu lagi, Sadio Mane itu tidak egois. Selalu. Sadio Mane tidak Kalau itu egois. dari dulu sih. Dan dia pasti akan bisa ngebawa timnya, apalagi sebenarnya pemain-pemainnya juga banyak yang berkarir di Inggris, di Eropa, sehingga buat apalagi kemarin ada drama juga tuh di Piala Afrika kan, Senegal dan Maroko. Kenapa tuh? Gue gak ngikutin. Kan akhirnya gelar juara itu harus diberikan ke yang Maroko. Artinya dia di Afrika sekarang adalah tim nomor 1, 2 tim teratas lah dia dan Maroko itu di Afrika. Jadi secara kekuatan, kalau kemarin Maroko bisa ngimbangin Brazil, ya nggak mungkin juga Senegal bisa ngimbangin Prancis atau bahkan mengulang apa yang terjadi Sukses di 2002 di fase di pertandingan pembuka. Lu jangan deh, jagoan gue tuh. banyak yang berharap Prancis tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sih. Tapi ya itulah, kalau ngomongin Prancis tuh terlalu Mbappe sentris kadang-kadang. Makanya tergantung Didier Deschamps bisa sejauh mana menjinakkan Mbappe ini. Nah, balik lagi ke Senegal, ada satu nama yang main di Paris Saint-Germain, ada Ibrahim Baye. Pernah dengar nama ini kan? Pernah dengar? Jarang, dia jarang main, tapi beberapa kali jadi super sub. Beberapa kali gantiin Barcola di sisi kiri, atau si siapa Doué dan cukup punya kontribusi. Karena pas Ligue 1 kemarin bergulir, musim kemarin bergulir, itu Luis Enrique punya taktik lucu, bukannya taktik yang unik, bukan lucu. Dia memainkan rotasi yang cukup besar di Ligue 1 untuk mati-matian di Liga Champions. Nah, salah satunya yang sering main ini si Ibrahim Baye ini. Nah, kira-kira Ibrahim Baye ini kalau secara usia kita lihat masih 18 tahun nggak? Masih potensial untuk bisa lebih hebat lagi. Betul. Apalagi sekarang dia masuk Pesta Bola Dunia, masih muda lagi. Kira-kira bisa punya punya nama besar nggak di Piala Dunia, di Pesta Bola Dunia sekarang si Baye ini? Nggak banyak track record pemain muda yang digadang-gadang punya skill, ketika tampil di Piala Dunia tuh dia bisa perform gitu. Nggak semuanya kayak Mbappe ya? Iya, Mbappe kan dulu masih muda. Nggak semuanya kayak Mbappe. Kayak dulu kita pernah dengar ada nama Obafemi Martins yang Nigeria juga, digadang-gadang bakal jadi top gitu. Tapi ternyata tenggelam begitu aja. Nah,
saya pikir untuk tim sekelas Senegal ya kayaknya akan terlalu riskan ya untuk memainkan seorang Karena lawannya juga Prancis lagi. lawannya Apalagi Prancis kita gitu. harus make sense juga gitu pelatihnya Senegal itu sekarang siapa ya pelatihnya? Pape Thiaw, dia orang Senegal asli sih, Pape Thiaw Senegal. Kalau Prancis kan di Deschamps. Nah, kira-kira balik ke formasi dengan materi pemain yang lengkap dari ujung kiper sampai ujung striker akan masang formasi. Sebelum bahas formasi, Mike Maignan sekarang nggak punya pelapis yang terlalu mewah ya. Betul. Di kiper ya. Nggak tahu juga ya apa yang terjadi dengan Prancis ya, kipernya pada nggak perform atau seperti apa sehingga tidak ada pelapis yang mumpuni gitu dari Prancis. Iya. Setelah Hugo Lloris ya. Setelah Hugo Pensiun. Lloris. Oke. Langsung ke formasi, kira-kira tadi pertanyaan gue yang materi pemain yang lengkap dari ujung kiper sampai ujung striker akan rapin formasi apa Deschamps? Kelihatannya sih 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1. Itu kayaknya jadi pakem yang paling realistis ya kalau untuk tipe permainannya Perancis ya. Karena kalau dia mau ngambil 4-3-3 misalnya, Olise, Mbappe, terus ada Cherki, ada Barcola, ada ini akan bingung dia mengakomodir itu untuk ditaruh di mana gitu. Tapi kalau dia 4-2-3-1 itu kan Moderat ya. moderat, masih bisa siapa-siapa. menempatkan pemain-pemain itu di posisi yang mungkin sebenarnya nggak ideal, tapi di lini serang itu bakal jadi wajah yang menakutkan gitu. Iya. Nah, kebalikannya Senegal bakal realistis ngadepin Prancis yang penuh bintang dengan formasi yang balance, menyerang dan bertahan, atau justru akan bertahan kira-kira formasinya. Ini kalau prediksi sih mungkin dia akan pakai 3-4-3 ya. 3-3 itu kan cenderung bertahan karena bisa invert ke Betul. 5 5-2 5-2-3 betul. 5-2-3. Bisa begitu kan? Bisa begitu. Kira-kira itu yang akan diterapkan. Kira-kira sih kelihatannya 3-4-3 ya. Sembari dia transisi bertahannya juga akan jadi lebih rapat, dan dia ketika menyerang juga akan jadi lebih cepat gitu. Lebih leluasa lah ya. Lebih leluasa. Oke, terakhir skor Prancis Senegal. Dia sih pasti menangin Senegal nih. Naga-naganya nih. Kalau realistisnya mungkin 1-0 Prancis 1-0 kali ya. Prancis. Gue juga realistis aja sih, 2-1 kayaknya Prancis. Karena ya tadi kalau ngaca ke Ivory Coast, gue kok agak pede nih ngelihat Prancis sekarang di pertandingan perdana. Karena kalau udah gue inget Prancis tahun berapa ya, gue lupa deh. Pokoknya di uji coba saat sebelum sebelum Pesta Bola Dunia, dia kalah. Bener, di pertandingan perdana dia juga nggak bisa bicara banyak. Seri waktu itu tapi gue lupa, tapi itu Pesta Bola Dunia tahun berapa. Nah, 1-0 aja. 2-1 dengan pencetak gol ya mungkin Mbappe lah ya. Ya bisa Dembele, bisa Olise. Banyak sih juru gedornya Prancis. Oke. Jadi itu prediksi di arah juara pertandingan antara Prancis melawan Senegal. Sahabat Kompas TV, kita ketemu di prediksi arah juara berikutnya. Bye.